segini Pak, biasanya tidak lagi fokus ke ceramah, langsung udah bau laksam. Baik Bapak Ibu sekalian, dirahmati oleh Allah, bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah juga kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Bapak Insinyur Haji Muhammad Afan Prapanca MT, beserta Ibu Ketua DW Persatuan Dinas Kebudayaan, Ibu Desi, dan juga seluruh Kabid, Sekdin, seluruh keluarga besar Dinas Kebudayaan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, karena kalau saya sebutkan itu namanya ngabsen. Dan juga Kepala Balai Bapak Kris yang telah hadir, seluruhnya insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah berada di hari yang ke-11 menjelang akhir. Mudah-mudahan semua doa, hajat, ibadah, amal soleh semuanya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, sesungguhnya momen buka bersama ini adalah momen kita dalam rangka silaturahim. Bapak Kadin telah menginisiasi suatu acara yang sangat baik, yang sangat barokah. Sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak, man dalla ala khairin falahu ajzi fa'ilihi. Barang siapa yang menjadi inisiator dalam kebaikan, barang siapa yang menjadi pengajak dalam kebaikan, dalam hal-hal yang positif, dan ada yang mengikutinya, falahu ajru fa'ilihi, maka dia mendapatkan balasan sebagaimana orang-orang yang telah mengerjakan tersebut. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau ada kita diajak kebaikan, ayo sama-sama kita gawe ke tugas-tugas yang sudah dibagi ke amanah, artinya. Maka di sini kita dapat pahala, atasan kita pun dapat pahala. Maka patuhi, kata Rasulullah, pimpinan-pimpinan kalian, atasan-atasan kalian selagi itu dalam hal ketaatan dan kebaikan. Tapi jangan pernah taati, jangan pernah turuti kalau hal tersebut di dalam hal kemaksiatan dan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, besok kita yasinan buka bersama, Masya Allah. Lewat beras setengah kilo di rumah kan, diajak buka bersama gitu. Ini artinya adalah hal yang baik. Kita diajak ngaji, diajak silaturahim, diajak berdoa bersama. Masya Allah, tidak terhitung Bapak, Ibu, pahala yang sudah kita kumpulkan pada sore hari ini. Karena apa? Karena kita telah membaca bagian dari Al-Quran, yang mana di luar Ramadan, satu huruf Al-Quran itu akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tidak, kata Rasulullah. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yasin itu berapa huruf Bapak? Yasin berapa huruf? Dua. Jangan takut-takut Pak. Jadi kalau kita baru baca Yasin baik Bapak Ibu, sudah dapat 20 pahala kebaikan. Itu di luar puasa. Di bulan Ramadan Allah akan lipat gandakan itu semuanya. Subhanallah. Jadi beruntung kita bisa diizinkan oleh Allah baca Quran, berbuat baik. Karena mungkin ada juga majelis-majelis bukber pada saat ini, tetapi apa yang mereka kerjakan, mungkin mereka lalai dari Allah, mungkin saling cerita-cerita yang tidak katib faedahnya. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang singkat ini, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, kita akan sedikit sharing, berbagi tentang bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Jadi jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah ancaman barangkali,
ada sebuah warning dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, celaka seseorang apabila datang Ramadan kepadanya, dia berada di bulan Ramadan, dia hidup di bulan Ramadan, akan tetapi sampai habis Ramadan itu berakhir, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fokus kita di sore hari ini bagaimana cara kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian dirahmati Allah, yang pertama, kita sering habis sholat isya, subuh, maghrib, ataupun sholat 5 waktu, ataupun kita habis sholat tarawih, witir berjamaah, imam-imam mau balik ngajak kita berdoa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Betul Bapak? Suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngomong sama lakinya, ngomong sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, seandainya tiba malam Lailatul Qadar, seandainya kami dapati malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar ini Bapak Ibu sekalian malamnya singkat, cuma sekali, itulah dalam min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang harus kami baca ya Rasul? Apa yang harus kami amalkan? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah radhiyallahu anha, istriku, kalau engkau dapati malam Lailatul Qadar, maka engkau baca doa ini. Doanya apa? Seperti yang tadi kita baca, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Allahumma innaka afun karim, wahai Allah, engkau Tuhan yang maha memiliki pintu maaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni, engkau mencintai orang-orang yang minta ampun. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Jadi ternyata jemaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan kita untuk minta hajat dunia, tidak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan saran doa kita berhajat, misalkan yang lainnya, tidak. Karena apa? Ternyata kata para ulama, ketika seseorang sudah mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan sudah selesai semua hajat-hajat kehidupannya. Jadi jamaah sekalian, andai kita diberi satu permintaan, diberi satu kesempatan, dan kesempatan itu Allah kabulkan doa kita, maka satu yang harus kita minta, mintalah ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. 11 bulan telah berjalan, dari mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban kemarin. Mungkin ada dosa yang kita sengaja atau tidak, dosa besar atau dosa kecil, ini semua akan bisa diampuni oleh Allah di waktu ini. Jadi bulan Ramadan itu bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, pesan saya yang pertama adalah banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berbaca doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan di antara waktu yang mustajab untuk berdoa itu adalah ketika apa? Ketika menjelang berbuka puasa. Sama kata firman Allah dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun, dan ketika waktu sahur minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hadis yang sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada juga hadis yang mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan penuh harap darinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang akan Allah berikan? Ghafira lahu, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hadis lain, man qama ramadhana, barang siapa yang berdiri di waktu malam, artinya sholat tarawih, witir, ya, qiyamul lail, dengan iman dan harap di sisi Allah, ghafira lahu, Allah akan ampuni dosanya.
Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan di sisi Allah. Jangan kita sia-siakan bulan ini dengan hal-hal yang tidak berguna. Manfaatkan setiap waktu demi waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadin tadi, kita bekerja ini Bapak Ibu itu adalah ibadah. Masuknya kita absen dengan niat ibadah, maka masuknya kita jam 7:30 sampai jam 3:30 ini tadi itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita sia-siakan yang namanya niat. Nawaitu. Apa bedanya dengan sama? Tidak boleh makan dan minum. Yang membedakan adalah niatnya. Maka dari itu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, yang kedua yang terakhir, perbanyak baca Al-Quran. Inilah sumber ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan jangan banyak buka sosmed, jangan banyak buka IG. Ini nasihat buat saya dan kita semuanya. Jangan banyak buka YouTube, jangan banyak buka TV. Sudah jadilah 11 bulan yang kemarin. Kita fokus Al-Quran. Tahun kemarin kita hatam Matawidah Al-Quran. Meskipun ini bukan suatu acuan, tapi ini adalah tolak ukur kita Bapak Ibu. Seakrab apa kita dengan Al-Quran? Apakah sampai dengan hari ke-11 ini 1 juz pun kita belum sempat membacanya? Apakah sampai dengan hari ke-11 ini bahkan tak tersentuh tangan dan mata kita dalam membaca Al-Quran? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau ada di antara kita seperti itu, cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu tandanya ada yang salah di hati kita masing-masing. Namun apabila saat ini sudah rutin kita baca Al-Quran, kita sempatkan 1 hari baca Al-Quran 1 lembar, 2 lembar, setengah juz, 1 juz, mudah-mudahan Allah memberikan tanda bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu menunjukkan pukul 18.00 dan 14 menit lagi kita akan masuk waktu berbuka puasa. Sebagaimana arahan tadi, kita akan jeda sejenak untuk mempersilahkan Bapak Ibu sekalian yang mau ambil wudhu, nanti kita sholat maghrib berjamaah dan lain sebagainya. Namun sebelum itu, terakhir sebelum kami tutup kultum singkat ini Bapak Ibu sekalian, 1 kali sholat tarawih itu kening kita sujud di sajadah. Dalam sebuah hadis riwayat dari Nabi SAW, Bapak Ibu, kalau kita ikhlas penuh keimanan, 1 kali sujud, tidak usah baca apa-apa, sujud deh. Belum baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka ganjarannya 1 istana di surga sudah Allah berikan untuk kita Bapak Ibu. 1 kali sujud, tidak usah baca apa-apa, karena rukun sujud itu adalah gerakan sujud. Apabila ditambah dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Masya Allah, pahalanya akan lebih besar lagi. Mengapa saya sampaikan hal ini? Karena apa? Ini sudah masuk putaran kedua Bapak Ibu. Bapak Ibu, putaran kedua. Inilah masa-masa kita semifinal, ya. Semifinal ini Bapak Ibu, kira-kira timnya makin banyak apa makin sedikit? Makin sedikit. Kita jingok di masjid sekarang, jemaahnya makin mundur apa makin maju? Makin maju. Termasuk di masjid aku juga makin maju. Jadi yang akan membentuk kita menjadi pemenang atau yang kalah di bulan Ramadan ini, ya diri kita masing-masing. Masih ada 19 hari lagi, mari kita manfaatkan dengan baik. Umur tidak ada yang tahu. Tetangga saya kemarin ada yang baru saja meninggal dunia, masih muda Bapak Ibu. Tahun depan udah bakal ketemu lagi dia dengan Ramadan. Kita besok apakah masih hidup? Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu, selagi hayat masih di kandung badan, selagi nafas masih bisa turun naik, mari manfaatkan kesempatan ini dengan perbanyak ibadah kepada Allah. Minta sama Allah diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Bukan maksud diri untuk menceramahi Bapak Ibu sekalian, akan tetapi ini adalah hanya sekedar saling berbagi saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan marilah kita akhiri bersama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma jammilna bil 'afiyati was